Maka hal yang terparah dalam hidup, mudarat yang paling besar dalam hidup adalah terjemah dalam kesyirikan. Maka harus dijauhi dari seluruh jalan yang akan mengantarkan kepada syirik. Umat Islam harus sadar sesadar-sadarnya mudarat bahaya besar daripada syirik. Kalau bab-bab sebelumnya kita bicara manfaat tauhid, manfaat tauhid, kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan akan kita dapatkan manakala kita bertauhid. Sekarang masuk kepada yang poin yang kedua sebenarnya, mudarat syirik. Orang kalau tidak tahu mudarat syirik, dia aman-aman saja dari sesuatu yang warnanya adalah warna syirik, aromanya adalah aroma syirik, penampilannya adalah penampilan syirik, sampai dengan namanya disebut nama syirik, namun gampang disebut oleh lisan mereka. Contoh acara magic apa? Sihir adalah syirik. Namun kalimat magic di lisan kaum muslimin gampang, di tontonan kaum muslimin gampang, di bacaan kaum muslimin gampang. Dan syaitan akan selalu begitu. Yang kotor-kotor dia coba buat kalimat yang orang tidak merasa langsung muak dengan kalimat, benci dengan kalimatnya. Dicari kalimat yang nyaman, yang halus, sedangkan sebenarnya magic saja kalau sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia kita udah gak nyaman kan? Acara apa? Acara sihir, gak nyaman kan? Gak mau orang nonton acara sihir. Tapi dia datang kalimat yang hilang, bencinya kita dengan kalimat itu hilang. Apa acaranya? Magic apa? Anda gak tahu juga magic apa? Magic show ya? Ya Anda nggak tahu, sudah belasan tahun nggak lihat TV. Magic apa gitu. Padahal kalau sihir show itu orang Indonesia nggak mau nonton. Gitu. Padahal makna magic adalah sihir. Sama dengan riba, disebut bunga. Coba buat di rekening itu bunga riba bulan ini, riba bulan 1 500.000, riba bulan 2 1.500.000, riba bulan 3. Nggak ada orang mau buka rekening di bank yang seperti itu. Tapi dibuat kalimat bunga. Bunga itu indah, harum, nyaman, enak dipandang. Akhirnya orang hilang rasa bencinya kepada riba karena kalimat riba sudah dibungkus dengan kata-kata bunga. Maka Islam melihat hakikat dan tidak melihat nama. Dan hendaklah kaum muslimin merubah nama-nama yang salah yang telah dibuat oleh syaitan dan pengikutnya dengan menjadikannya nama yang benar agar orang tidak tertipu. Sebagaimana kata para ulama, orang menamakan khamar minuman rohani atau apa disebut gitu. Ada yang pernah tahu disebut minuman apa? Bukan minuman kesehatan, bukan. Bapak? Yang khamar disebut minuman apa sama mereka? Pokoknya itu deh, pokoknya nama yang bukan nama khamar. Begitu juga dengan pelaku-pelaku dosa akan dibungkus dengan nama-nama yang membuat kita tidak benci dengan nama itu. Sebab kalau disebut dengan nama yang aslinya, orang akan jijik dengan nama itu. Kupu-kupu malam. Nah, Masya Allah. Penamaan yang aneh, mantap, indah. Kupu-kupu kan enak tuh, tapi dia hanya berjalan di malam hari. Perubahan nama, subhanallah. Atau disebut wanita tunas susila, lebih di bawahnya lagi memang. Dan yang lainnya dan yang lainnya disebut selimut malam. La haula wala quwata illa billah. Penamaan saja yang dirubah-rubah. Namun kalau disebut bahasa aslinya ini pelacur, orang takut. Orang takut. Namanya sudah keluar, nama aslinya keluar. Maka syaitan merubah-rubah. Kesyirikan demikian juga. Hal yang sangat berbahaya dalam hidup adalah syirik. Namun kemudian dirubah-rubah namanya oleh syaitan. Bahkan syirik disebut agama.
Ada agama yang disebut syirik, disebut agama? Ada. Penyembah dewa, ini agama, tidak boleh disepelekan. Agama apa? Ini bukan agama, ini syirik. Disebut tradisi, disebut adat istiadat, disebut lagi oleh mereka kearifan lokal, disebut lagi oleh mereka udah macam-macam lah pokoknya. Manakala seorang yang mengerti ilmu agama melihatnya itu syirik, budaya setempat. Acara tahunan itu disebut apa biasanya? Bukan peringatan. Acara yang perayaan tahunan. Bukan haul. Yang biasanya dilakukan orang, kemudian disebut adat di sana, yang kemudian lupa saya apa namanya disebut oleh mereka. Ingat. Festival tahunan bukan. Ya intinya begitu deh pokoknya. Pokoknya sebuah kebiasaan seperti di Pariaman itu kan ada tradisi tahunan tuh. Festival rakyat. La haula wala quwata illa billah. Festival rakyat. Ya, menghantarkan hasil kebun ke laut agar hidup aman dari mara bahaya. Festival rakyat yang datangnya tahunan. Budaya dan semacam. Semua itu pembungkus. Yang mana kalau didatangkan yang sebenarnya namanya syirik. Akhirnya ketika dibungkus dengan nama-nama yang seperti itu, bukan hanya sekedar takut, orang malah suka. Orang malah datang. Orang harus merawat. Harus dilestarikan, diabadikan. Dijaga dan dilestarikan. Bagaimana kita akan melestarikan syirik? Membudayakan syirik. Mengabadikan syirik, merayakan syirik. Sebut nama dengan nama yang sebenarnya, orang takut. Namun itulah iblis. Dia rubah namanya. Sebagaimana dia merubah nama yang dilarang oleh Allah untuk dimakan oleh Nabi Adam, dirubah sedikit namanya oleh iblis. Namanya buah khuldi. Itu buah, bukan buah khuldi. Namanya nggak tahu. Nggak ada ahli tafsir menyebut nama buahnya apa, nama pohonnya apa. Sama iblis dirubah sedikit saja. Ini pohon khuldi. Buahnya bernama buah khuldi. Penamaan iblis buah itu. Bukan buah yang sebenarnya. Namun diberikan buah nama yang salah untuk sesuatu yang tidak boleh dimakan. Akhirnya Nabi Adam tertarik. Nabi Adam ingin khuldi di surga. Khuldi apa artinya? Kekal dan abadi. Ingin khuldi di surga. Akhirnya Nabi Adam tertarik untuk makan buah. Buah itu bukan buah khuldi. Oleh karena itu kalau ada ustadz yang mengatakan Nabi Adam salah dengan memakan buah khuldi di surga, ini ustadz yang sudah memakai nama penamaan iblis. Tanda dia tidak mengerti bahwa Nabi Adam tidak memakan buah khuldi. Tidak ada bahasanya di dalam Al-Quran, tidak ada bahasanya dalam hadis nama buah itu apa. Jangan tanya-tanya pula, ustadz apa nama buah yang dimakan oleh Nabi Adam kalau bukan buah khuldi. Jangan tanya buah, nggak ada artinya. Tahu pun tak ada tambah ilmu, tak tahu pun tak ada tambah kebodohan. Ada yang nanya gitu. Kalau kita ada, jadi apa Ustaz? Yang kalau nggak buah khuldi, buah apa yang dimakan oleh Nabi Adam? Nggak tahu saya. Nanti tanya Nabi Adam di surga kalau kita ketemu di surga insya Allah. Tanya kepada Nabi Adam nanti, mana pohonnya itu? Nah, jadi dirubah sedikit oleh iblis. Kemudian kalau iblis berhasil merubah nama dan kemudian menggoda Nabi Adam, maka hal yang serupa dia akan lakukan kepada Bani Adam. Dirubah nama untuk kemudian dilakukan oleh Bani Adam dia kepada dosa dan maksiat tersebut. Maka takuti syirik. Jangan jadikan kalimat syirik adalah kalimat budaya, kebiasaan, adat istiadat, festival bulanan, festival tahunan, festival rakyat dan semacamnya. Semua itu pembungkus yang membuat orang tertarik untuk datang padahal di dalamnya penuh dengan aroma kesyirikan waliyadzubillah. Maka takutlah kepada
syirik. Kenapa kita harus takut kepada syirik? Karena mudaratnya besar. Mudaratnya apa? Besar. Tak ada mudarat yang lebih besar untuk hidupmu wahai muslim, wahai muslimah, lebih daripada syirik. Tak ada mudarat yang lebih besar kepada manusia di dunia dan akhirat lebih daripada syirik. Kita tahu syirik adalah dosa yang paling besar di permukaan bumi. Berarti kalau dia dosa paling besar, membawa mudarat paling besar di permukaan bumi. Gak mungkin dia adalah dosa yang paling besar dengan mudarat paling minim. Gak mungkin. Gak mungkin.